Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Sabila Tiara Putri sebagai moderator, Nadia sebagai presentator 1, Dwi Rifda sebagai presentator 2, Gufron sebagai presentator 3, dan Rihadatul sebagai presentator 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat instrumentasi medis elektroensefalografi. Apa sih elektroensefalografi? Bisa di slide? Elektroensefalografi atau yang biasa disingkat dengan EEG adalah suatu alat yang mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya. Neuron-neuron di korteks otak mengeluarkan gelombang-gelombang listrik dengan voltase yang sangat kecil, yang kemudian dialirkan ke mesin EEG untuk diamplifikasi sehingga terekamlah elektroencelogram yang ukurannya cukup untuk ditangkap oleh pembaca EEG sebagai gelombang alfa, beta, theta, dan sebagainya. Lalu, apa sih tujuan, fungsi, serta prosedur kerja alat elektroensefalografi? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan sesama penjelasan yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Sabila. Saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari elektroencelografi. Yang pertama, tujuan elektroencelografi memiliki tujuan untuk mendiagnosa penyakit yang berhubungan dengan kelainan otak dan kejiwaan. Keunggulan yang dimiliki elektroencelografi yaitu sinyalnya dapat mengidentifikasi kondisi mental dan pikiran, serta menangkap persepsi seseorang terhadap rangsangan luar. Elektroencelografi bersifat non-destruktif, dapat digunakan secara online, dan jauh lebih murah dibandingkan dengan MRI dan CT scan. Elektroencelografi memiliki berbagai fungsi, di antaranya mendiagnosis epilepsi dan tanda-tandanya, mengecek permasalahan pada orang yang mengalami kehilangan kesadaran, mempelajari penyebab susah tidur, melihat aktivitas otak ketika seseorang menerima obat anestesi selama operasi otak, membantu orang yang memiliki masalah psikis seperti rasa gugup dan kesehatan mental, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, perdarahan otak, Parkinson, mendiagnosa lesi desak ruang lain, dan untuk mengetahui kelainan metabolik dan elektrolit. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja elektroencelografi. Yang pertama, sebelum melakukan prosedur perekaman elektroencelografi, sebaiknya diketahui standar minimal. Yang kedua, perekaman elektroencelografi yaitu memakai minimal 16 channel yang bekerja secara simultan. Setiap area di otak bisa memberikan pola yang sama atau berbeda pada waktu yang bersamaan. Dan menurut pengalaman, diperlukan perekaman pada minimal 8 area di otak secara simultan untuk mendapatkan distribusi pola EEG. Perekaman dengan 8 channel secara simultan diperkirakan cukup untuk mencakup permukaan otak untuk menghindari misinterpretasi. Yang ketiga, memakai minimal 17 elektroda pencatat. Semua elektroda ini harus mencakup area frontal, sentral, parietal, oksipital, temporal, aurikuler atau mastoid, cortex, dan elektroda ground. Yang keempat, kedua sistem monopolar atau referensial dan bipolar atau diferensial harus digunakan secara rutin. Setiap sistem montage mempunyai keunggulan dan kekurangan, sehingga penggunaan kedua sistem sekaligus adalah esensial untuk mendapatkan informasi yang akurat. Yang kelima, harus ada prosedur buka tutup mata. Aktivitas alfa dapat memberi informasi tentang fungsi abnormal otak.
Aktivitas paroksimal dapat pula dicetuskan oleh prosedur ini. Yang keenam, mesin EEG harus dikalibrasi di awal dan di akhir perekaman. Perubahan setting alat selama perekaman harus dicatat. Dan yang terakhir, lama perekaman minimal 15-20 menit pada penderita sadar. Bila ada prosedur stimulasi hipotik, hiperventilasi, dan tidur, maka lama perekaman harus ditambah. Elektroencelografi adalah sampel waktu dari kehidupan seseorang. Dan waktu 20 menit adalah waktu yang sangat singkat untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu kerja atau suatu fungsi otak seseorang. Oleh karena itu, semakin lama perekaman, maka semakin kemungkinan kita untuk menemukan abnormalitasnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifda. Oke, terima kasih, Nadia. Di sini saya akan melanjutkan prinsip kerja elektroencephalography. Amplifier digunakan karena EEG harus memiliki penguatan yang tinggi dan karakteristik noise. Setelah itu kontrol sensitivitas, yaitu keseluruhan sensitivitas dari sebuah alat EEG adalah penguatan dari amplifier. Filter yaitu ketika direkam oleh elektroda, EEG mungkin berisi kerusakan otot dalam kaitannya dengan kontraksi. Sistem penulisan yaitu sistem penulisan pada EEG umumnya menggunakan sistem ink. Selanjutnya noise. Noise berisi komponen dari semua frekuensi dan perekaman noise penggerak kertas, yaitu sebuah mekanisme penggerak kertas yang stabil dan akurat, perlu, dan normal. Yang terakhir saluran, yaitu mesin EEG komersial dapat memiliki sampai 32 saluran, walaupun 8 atau 16 saluran lebih umum. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Gufron. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Hasil EEG. Normal, aktivitas listrik di otak muncul dalam EEG sebagai pola gelombang. Tingkat kesadaran yang berada seperti tidur dan bangun memiliki rentang frekuensi gelombang per detik tertentu yang dianggap normal. Misalnya, pola gelombang bergerak lebih cepat saat pasien bangun daripada saat pasien tidur. EEG akan menunjukkan apakah frekuensi gelombang atau pada pola. Aktivitas normal biasanya berarti pasien tidak mengalami gangguan otak. Abnormal. Hasil abnormal ditandai dengan pola normal gelombang otak yang terputus. Hasil ini mengindikasikan adanya gangguan otak seperti epilepsi atau gangguan kejang lainnya. Perbedahan atau pendarahan abnormal, gangguan tidur, ensefalitis, pembengkakan otak, tumor jaringan mati karena penyumbatan aliran darah, migrain, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, cedera kepala. Sekian dari saya, nanti akan diteruskan pada teman saya. Sinyal EEG. Sinyal EEG dapat diketahui dengan menggunakan elektroda yang dilekatkan pada kepala. Tegangan sinyalnya berkisar 2 sampai 200, tetapi umumnya 50. Frekuensinya bervariasi tergantung pada tingkah laku. Daerah frekuensi EEG yang normal rata-rata
dari 0,1 Hz hingga 100 Hz, tapi biasanya antara 0,5 hingga 70 Hz. Variasi dari sinyal EEG yang terkait dengan frekuensi dan amplitudo mempengaruhi diagnostik. Daerah frekuensi EEG dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian untuk analisis EEG. 1. Gelombang posterior. Ada gelombang alfa dan gelombang lambda. Kedua, gelombang MU. 3, gelombang beta. Keempat, gelombang theta. Dan kelima, gelombang delta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait elektroensefalografi. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa elektroensefalografi atau EEG adalah pemeriksaan untuk mendeteksi kelainan gelombang otak atau aktivitas elektrik abnormal yang terjadi di otak. Selama prosedur elektroensefalografi dilakukan, lempengan logam yang berupa elektroda akan ditempelkan ke kulit kepala. Hasil pemeriksaan elektroensefalografi akan berupa garis bergelombang dengan puncak dan lembah seperti grafik. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 9 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.